Di tengah kota budaya Yogyakarta, sebuah desa muncul sebagai tempat di mana tradisi, kreativitas, dan inovasi berpadu harmonis. Inilah Desa Patehan, sebuah desa yang tidak hanya menyimpan kearifan lokal, tetapi juga menghadirkan pengalaman wisata yang hangat dan bermakna. Transformasi ini terwujud melalui kerja keras yang lahir dari kolaborasi. Inilah para anggota grup 1 yang telah berperan dalam riset, analisis, dan produksi visual yang membangun cerita perjalanan ini. Aksanul Fahrudin, Ajia Rizky, Anthony Sinatra, Darwindra Sati, Maria Flora Rosalind, Robi Amir, Meta Citrasari, Rosalin Paramita, Siti Patimah Restiawati, Suzana Carolina, dan Yasmin Alia Syifa. Kami percaya melalui edukasi ini, pengunjung akan menemukan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan bermakna, sekaligus mengenal potensi desa yang terus berkembang melalui kolaborasi G2RT, Ekosistem Halal, dan MUI atau MIS Daerah Istimewa Yogyakarta. G2RT adalah model kewirausahaan desa berbasis komunitas yang menekankan 4 pilar utama yang disebut Tetra. Tetra pertama adalah rantai wirausaha, bertujuan menciptakan putaran tertutup bagi rantai manfaat wirausaha, terutama dengan membentuk unit G2RT di tingkat masyarakat. Tetra kedua adalah pasar wirausaha. Tetra ini berfokus pada penciptaan pasar yang bersifat non-kompetitif. Tetra ketiga adalah kualitas wirausaha, menekankan pentingnya kualitas dalam proses wirausaha melalui praktek terbaik. Keputusan bisnis dibuat untuk selalu memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan yang berkelanjutan di pasar kompetitif. Tetra keempat adalah merek wirausaha, mengenai pengelolaan merek dalam ekosistem G2RT. Pada Tetra keempat, berfokus mempertahankan produk atau layanan melalui strategi merek yang efektif guna memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan. Di Desa Patehan, implementasi G2RT difokuskan pada 2 pilar kunci, yaitu Tetra pertama, rantai wirausaha, dan Tetra ketiga, kualitas wirausaha, yang menjadi dasar penguatan usaha masyarakat secara terstruktur, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi desa. G2RT itu sebelum masuk ke Patehan, sebetulnya mereka juga sudah cukup aktif ya. Mereka punya namanya kampung cyber dan juga ada beberapa kegiatan wisata begitu. Sehingga ketika G2RT itu masuk, sebetulnya hanya penataan saja. Penataan saja yang itu merupakan penting untuk keberlanjutannya yang tadi ditanyakan begitu. Sehingga dari masyarakat bersama pemerintah, juga kelembagaan masyarakat seperti Pok Darwis begitu ya. Kemudian ada juga kelompok-kelompok yang sudah aktif memutuskan ada 2 produk unggulan ikonik G2RT Patehan, yaitu Cyber Patehan dan wisata tehnya begitu. Jadi ada 2 dan dua-duanya ini sifatnya jasa begitu. Namun demikian, karena sifatnya jasa justru strategis, karena di dalam jasa itu contoh kalau yang ngeteh berarti kan otomatis ada produk tehnya, ada tour guide-nya, ada apanya lagi gitu ya. Kemudian di kampung cybernya juga otomatis akan ada paket pelatihannya dan sebagainya, yang itu membuka keberlanjutan rantai pasok pekerjaan. Di model G2RT itu sudah bentuknya strategi. Jadi strategi Tetra 1 itu hulu, strategi Tetra 2, 3, 4 itu inovasi berbasis hilir. Ada pasar non-kompetisi di Tetra 2, ada pasar kompetisi di Tetra 3, ada pasar kebijakan di Tetra 4. Sehingga tidak melulu yang namanya produk-produk unggulan atau produk-produk UMKM itu harus langsung loncat ke pasar kompetisi. Harus berkualitas, harus bagus, modalnya banyak, kan repot ya. Sehingga bisa melalui pasar non-kompetisi dulu. Bagaimana dikuatkan basis silaturahimnya, kenalannya. Pasar ini yang namanya pasar non-kompetisi yang kemudian bisa menghidupkan pasar-pasar sebelum ke pasar kompetisinya. Didukung dengan
G2RT yang difasilitasi dengan dana istimewa yang menunjukkan keberpihakan pasar kebijakan. Oke. Bagaimana pemerintah juga hadir untuk melihat produk-produk yang masih mentah, yang masih berkembang itu difasilitasi Danais. Jadi bukan produk yang udah bagus, sudah siap ekspor yang difasilitasi saja, tapi yang memang masih mentah, masih original, unik begitu, itu juga dilihat. Dalam proses pengembangan Desa Patehan, kami menggunakan kerangka konsep Operations and Technology Management (OTM), sebuah pendekatan sistematis untuk memahami, merencanakan, dan bertindak. Observe, sebelum intervensi G2RT, Desa Patehan lebih sepi. Promosi masih manual, pembayaran dominan cash, kualitas produk belum standar, dan wisata desa belum terstruktur. Potensi ekonomi berbasis masyarakat belum tergali maksimal. Think, dari pengamatan itu, kami menganalisis peluang. Bagaimana desa bisa meningkatkan ekonomi lokal, memperkuat kualitas produk, dan membangun wisata ramah Muslim. Move, bersama G2RT, masyarakat mulai bekerja sama, meningkatkan kualitas UMKM, menerapkan standar halal, membangun fasilitas ibadah, dan menyusun aktivitas wisata yang nyaman dan inklusif. Kini, Desa Patehan menggunakan kris dan promosi digital, serta wisata teh lebih terstruktur dan menarik pengunjung. Desa Patehan bukan hanya menjaga kearifan lokal, tetapi menjadi kawasan produktif, ramah, dan berdaya. Kerangka OTM membuktikan satu hal sederhana, mengamati dengan cermat, berpikir strategis, dan bergerak nyata mampu mengubah desa menjadi model wisata ramah Muslim yang berkelanjutan. Di jantung kota Yogyakarta, Desa Patehan menyimpan pesona yang memadukan tradisi, inovasi, dan keramahan. Salah satu daya tariknya adalah wisata teh romantis, tempat di mana pengunjung dapat menikmati teh di gazebo yang asri, dikelilingi suasana desa yang tenang. Di sini, teh disajikan sesuai standar wisata ramah Muslim. Setiap tegukan menjadi pengalaman yang hangat, menghubungkan pengunjung dengan tradisi dan kreativitas masyarakat Patehan. Di tengah arus tren dunia, seperti teh Jepang yang populer di kota-kota besar, Desa Patehan tetap memelihara kearifan lokalnya. Teh tradisional desa, dengan aroma yang lembut dan proses pembuatan yang sederhana namun syarat cerita, membuka peluang untuk menghadirkan inovasi baru, memadukannya dengan konsep wisata dan pengalaman lokal, tanpa harus kehilangan identitas dan nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tak jauh dari itu, Kampung Cyber yang juga menjadi bagian dari Desa Patehan Yogyakarta. Di sini rumah-rumah dihiasi mural bertema teknologi, mencerminkan semangat digitalisasi dan inovasi warga. Di sini, masyarakat melakukan transaksi secara digital, memanfaatkan teknologi untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Melalui kerjasama antara G2RT, ekosistem halal, dan dukungan nilai syariah dari MUI dan MIS Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Patehan berkembang menjadi kawasan wisata ramah Muslim. Mulai dari makanan dan minuman halal, akomodasi hotel yang sesuai prinsip syariah, fasilitas ibadah yang mudah dijangkau, hingga aktivitas wisata yang menghindari alkohol dan hiburan yang tidak sesuai syariah. Patehan menjadi contoh bagaimana sebuah desa dapat tumbuh menjadi wisata halal yang inklusif, ramah, dan tetap menghargai keberagaman. Jadi Kelurahan Patehan itu menjadi salah satu dari program G2RT yang ada di Kota Jogja. Ada Kelurahan Patehan, Cokro Dinding Ratan, dan Warung Boto. Jadi di Kelurahan Patehan ini sebenarnya sebagai pool center di sini kita mengkolek produk-produk yang dihasilkan dari warga yang ada di sini dan dari luar Kelurahan Patehan sendiri. Cuman kita mencoba untuk memaksimalkan produk yang ada di Kelurahan Patehan ini. Untuk harapan kedepannya ya, dengan kerjasama ini baik dari G2RT ataupun dengan masyarakat ekonomi syariah untuk
menghadirkan wisata ramah Muslim itu ke depan juga bisa semakin meluas di seluruh kampung wisata Taman Sari ini, hingga nanti untuk wisatawan Muslim bisa secara aman dan tenang bisa berwisata di wilayah kampung wisata Taman Sari. Melalui program G2RT, masyarakat dan pemangku kepentingan di Kelurahan Patehan bersinergi dan berkomitmen melalui MIS Kelurahan Patehan untuk mengembangkan layanan dan suasana yang mendukung kenyamanan wisatawan Muslim. Inisiatif ini tidak sekadar mempercantik desa, tetapi menata pengalaman wisata yang memperhatikan kebutuhan spiritual, kuliner, dan budaya Muslim. Mulai dari penyediaan makanan halal, akses tempat ibadah, hingga edukasi nilai-nilai lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Kelurahan Patehan bukan hanya destinasi wisata, tetapi cerminan keramahan dan inklusivitas. Melalui pendekatan tematik wisata ramah Muslim, Kelurahan Patehan membuka ruang bagi wisatawan untuk merasakan kehangatan budaya lokal yang bersahabat dan penuh makna. Sebetulnya tantangan yang besar itu tidak ada. Hanya saja kita perlu bersosialisasi kepada para pelaku usaha, baik usaha wisata maupun UMKM-nya. Kami harus mendorong para pelaku usaha ini agar berkenan untuk melegalkan usaha mereka. Dalam artian mungkin dengan sertifikasi halal dan lain sebagainya, seperti itu. Dan mereka sejauh ini kami monitor, ini mereka welcome. Harapan kami kepada para pelaku usaha, simpel saja, jangan pernah menutup diri dari pembaruan. Harus mengikuti perkembangan zaman, harus mengikuti modernisasi. Segera kita menyongsong ke sadar wisata 5.0. Terima kasih kepada seluruh pihak, para mitra G2RT dan terutama masyarakat Desa Patehan. Jiwa dari setiap langkah perubahan ini. Bersama, kita telah menyalakan cahaya, menghadirkan wisata teh romantis dan kampung cyber sebagai ruang baru bagi harapan, kreativitas, dan masa depan desa. Dari tangan-tangan sederhana, lahir karya besar. Dari desa kecil, tumbuh mimpi besar. Semoga Patehan menjadi jejak yang menginspirasi banyak langkah di seluruh Indonesia.